Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang kemarin. Ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Ya, tentang sel. Pada hari ini, kita akan melanjutkan bahasan mengenai organel-organel yang ada pada sel dan organel-organel yang ada pada sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi, selamat belajar ya. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan bahas organel sel hewan selanjutnya yaitu lisosom. Nah, lisosom apabila digambar nampak seperti kantong bulat kecil seperti itu ya. Jadi gambar organel lisosom adalah kantong bulat kecil. Di dalam lisosom terdapat 50 enzim hidrolitik. Nah, enzim hidrolitik ini digunakan lisosom untuk mencerna makromolekul saat pencernaan intraseluler. Contoh enzim hidrolitik antara lain lipase, protease, nuklease, dan fosfatase. Fungsi dari lisosom di sini berarti adalah organel yang berperan sebagai pencernaan intraseluler. Oke, selanjutnya, nah, apa saja sih proses yang melibatkan lisosom? Ada proses yang melibatkan lisosom. Yang pertama yaitu sel makrofag dalam melakukan fagositosis. Apa fagositosis? Fagositosis adalah proses memakan organisme atau zat makanan yang lebih kecil dari tubuhnya. Nah, di sini contohnya adalah fagositosis virus atau fagositosis bakteri yang dilakukan oleh sel makrofag atau sel darah putih. Kemudian proses selanjutnya adalah autofagi. Autofagi adalah proses daur ulang materi organik oleh enzim hidrolitik secara individual. Jadi apabila ada materi organik yang masih diperlukan oleh tubuh, maka akan didaur ulang oleh organel lisosom. Nah, proses selanjutnya yang melibatkan lisosom adalah autolisis. Autolisis adalah proses penghancuran bagian tertentu suatu makhluk hidup secara mandiri. Contohnya perusakan sel ekor katak saat masih berudu. Nah, kalian masih ingat kan proses metamorfosis? Katak itu kan awalnya berudu punya ekor, tapi saat dia menjadi katak dewasa, ekor berudu itu akan menghilang. Nah, kenapa bisa menghilang? Karena terjadi proses autolisis. Nah, autolisis itu melibatkan lisosom. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke organel selanjutnya yaitu badan mikro. Mikro itu kan artinya kecil, ya kan? Mikro itu artinya kecil. Jadi organel yang sangat kecil, ukurannya 0,3 hingga 1,5 mm. Milimeter ini ya. Dan badan mikro ini dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Organel ini terbungkus oleh selapis membran. Dan contoh dari badan mikro ada dua, yaitu ada peroksisom dan glioksisom. Bedanya, kalau peroksisom itu dapat ditemukan pada sel hewan dan sel tumbuhan, sedangkan kalau glioksisom hanya ditemukan pada sel tumbuhan saja. Oke, nah peroksisom. Peroksisom mengandung banyak enzim katalase. Enzim katalase berperan untuk menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2. Hasil penguraian hidrogen peroksida akan berubah menjadi air dan oksigen sehingga menjadi netral dari racun. Nah, peroksisom yang ada pada sel hewan ini banyak terdapat di sel-sel hati. Nah, sekarang sudah tahu kan kenapa hati berfungsi untuk menawarkan racun? Karena di dalam sel-sel hati terdapat banyak peroksisom yang bisa menawarkan racun. Oke, selanjutnya kita ke badan mikro yang kedua yaitu glioksisom. Glioksisom terdapat banyak pada sel tumbuhan, terutama pada biji. Jadi glioksisom ini hanya ada pada sel tumbuhan, terutama pada biji. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke sistem endomembran. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari organel yang dinamakan ini ya, ada nukleus. Ini kan nukleus. Kemudian ini ada RE. Ini ada RE. Kemudian ini adalah badan Golgi, ya kan?
Nah, kemudian ini adalah lisosom. Nah, ini ada membran plasma. Nah, apa sih hubungan antara organel-organel tersebut? Jadi terdapat hubungan antar organel-organel tersebut. Hubungan itu dinamakan dengan sistem endomembran. Jadi di sini dikatakan sistem endomembran meliputi organel nukleus, RE, AG itu aparatus Golgi ya. Aparatus Golgi itu badan Golgi, lisosom dan vakuola. Nah, jadi kelima organel ini membentuk yang namanya sistem endomembran. Bagaimana sih mekanisme sistem endomembran? Nah, mekanisme sistem endomembran itu yang pertama dari nukleus. Jadi nukleus kan memiliki membran atau selubung. Nah, bisa dilihat di sini, nuclear envelope atau selubung nukleus. Nuclear envelope itu selubung nukleus. Selubung nukleus berhubungan dengan RE. Nah, bisa dilihat di sini, selubung nukleus itu bersinggungan langsung dengan RE, ya kan? Nah, RE menghasilkan membran. Jadi RE ini akan menghasilkan membran yang membentuk vesikula transport yang bergerak menuju badan Golgi. Nah, di sini ada transport vesicle from RE. Nah, yang ini ya. Jadi RE ini menghasilkan vesikula membran yang dari RE akan bergerak menuju ke badan Golgi. Bisa dilihat nomor 2 kan badan Golgi. Pada badan Golgi atau organel lainnya terjadi modifikasi struktur molekul vesikula. Badan Golgi dapat melepaskan vesikula-vesikula. Nah, jadi vesikula dari RE ini dimodifikasi di badan Golgi. Nah, dari badan Golgi bisa dihasilkan vesikula-vesikula. Vesikula yang dihasilkan di badan Golgi bisa dua macam. Bisa berupa lisosom, bisa dilihat di sini, vesikula menghasilkan lisosom. Bisa juga menghasilkan vakuola. Nah, bisa juga menghasilkan vakuola. Ini vakuola. Vesikula yang menghasilkan vakuola. Vesikula-vesikula yang dihasilkan oleh RE dapat bergabung membentuk membran plasma. Nah, ini di sini ya. Jadi vesikula-vesikula yang dihasilkan oleh RE dapat bergabung dengan membran plasma. Membran plasma itu membran sel. Dan menghasilkan produk lain keluar sel. Nah, jadi membran plasma, apabila membran plasma rusak, maka vesikula-vesikula ini yang akan meregenerasi pembentukan membran plasma yang baru. Atau bagaimana bisa zat ini ditranspor keluar sel? Zat bisa ditranspor keluar sel karena vesikula bergabung dengan membran sel, sehingga zat-zat ini bisa keluar dari sel. Keluar dari sel itu namanya secara eksositosis. Gitu ya. Jadi proses sistem endomembran melibatkan organel ini. Oke, kalau gitu kita ke organel selanjutnya, yaitu ribosom. Ribosom terdapat pada semua sel, baik sel prokariot maupun eukariot, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, ribosom ini tersusun atas subunit besar dan subunit kecil. Di dalamnya berisi RNA ribosom dan protein. Fungsi dari ribosom adalah tempat sintesis protein. Sintesis itu artinya pembuatan. Jadi tempat pembuatan protein dihasilkan di ribosom. Ribosom dapat ditemukan di dua tempat. Yang pertama yaitu berikatan dengan RE sehingga menjadi RE kasar. Dan yang kedua, ribosom juga bisa ditemukan bebas di sitosol atau di sitoplasma. Jadi ribosom bisa ditemukan melekat di RE kasar ataupun bebas di sitoplasma, gitu ya. Diproduksi di bagian nukleus yaitu di nukleolus. Jadi ribosom ini dihasilkan di bagian nukleolus atau anak inti sel. Nah, ini adalah struktur ribosom ya. Kalau ribosom itu nampaknya cuma seperti titik-titik saja, tapi kalau kita perbesar dengan mikroskop elektron, ribosom itu terdiri dari dua subunit. Ini adalah subunit ribosom yang besar dan ini adalah subunit ribosom yang kecil. Itu ya. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Oke. Kalau gitu selanjutnya kita ke mitokondria.
Nah, mitokondria ini organel yang paling mudah dikenali karena struktur gambarnya berbeda. Jadi gambar mitokondria seperti ini ya. Bisa dilihat mitokondria ini terdiri dari beberapa bagian. Ada dua lapis, ada inner membran dan outer membran. Jadi dia terdiri dari dua lapis. Kemudian ada bagian matriks atau cairan mitokondria. Kemudian di dalam mitokondria juga ada ribosom dan DNA. Lalu ada crista junction atau ada crista. Nah, mitokondria disebut dengan powerhouse atau pabrik energi dari sel. Kenapa dinamakan pabrik energi? Ya karena mitokondria adalah organel yang berperan untuk menghasilkan energi. Nah, tempat produksi energi. Mitokondria juga berfungsi sebagai respirasi seluler. Respirasi seluler terjadi di mitokondria untuk menghasilkan energi yang digunakan sel. Jadi bagaimana bisa menghasilkan energi? Caranya yaitu dengan respirasi seluler. Nah, mitokondria memiliki membran ganda. Bisa dilihat ya di gambar ada outer membran dan ada inner membran. Berarti membrannya ganda. Mitokondria memiliki DNA sendiri. Karena dia memiliki DNA sendiri, dia disebut dengan organel semi otonom. Organel semi otonom itu artinya organel yang bisa mengatur dirinya sendiri. Otonom itu kan, otonomi itu mengatur dirinya sendiri ya. Kenapa dia bisa mengatur dirinya sendiri? Karena dia ada DNA, tapi tidak penuh mengatur sendiri, masih semi. Kenapa masih semi? Karena walaupun mitokondria bisa mengatur dirinya sendiri karena memiliki DNA, mitokondria tetap di bawah pusat kendali sel, yaitu nukleus. Jadi nukleus adalah pusat kendali sel. Gitu ya. Oke, kita ke organel selanjutnya yaitu sentriol. Sentriol hanya terdapat pada sel hewan. Ini yang harus dipahami ya. Dia hanya ada pada sel hewan dan fungsinya adalah membantu pembelahan sel. Ditemukan hanya pada sel hewan dan sentriol ini terbuat dari mikrotubul. Nah, kalau kita mau lihat sentriol itu ini, sentriol kalau kita perbesar seperti ini. Nah, sentriol ini terbuat dari triplet mikrotubul. Bisa dilihat mikrotubul itu kan kayak pipa-pipa sejumlah 3. Nah, jadi sentriol terbuat dari triplet mikrotubul. Nah, sekarang kita ke organel selanjutnya yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton itu berasal dari kata sito yang artinya sel. Sito kan sel ya. Sito itu artinya sel dan skeleton itu artinya rangka. Nah, jadi sitoskeleton itu adalah rangka sel. Rangka sel itu macamnya ada 3. Ada mikrotubulus, ada mikrofilamen, dan ada filamen intermediate. Bedanya apa? Beda di strukturnya. Kalau mikrotubulus itu terbuat dari tabung berongga. Nah, jadi seperti tabung, itu mikrotubulus. Contohnya yang membentuk sentriol tadi. Sedangkan mikrofilamen itu seperti 2 untai aktin yang teranyam. Bisa dilihat di gambar ya. Jadi kalau mikrofilamen dia itu seperti anyaman. Nah, ini mikrofilamen. Jadi kayak anyaman seperti ini. Kalau mikrotubulus seperti tabung. Nah, sedangkan kalau filamen intermediate itu terbuat dari protein fibrosa yang mengumpar menjadi kabel yang lebih tebal. Nah, jadi dari strukturnya yang membedakan. Itu ya. Oke, kalau gitu selanjutnya kita ke organel selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola pada sel hewan, vakuola hanya terdapat pada hewan uniseluler saja. Nah, jadi pada sel hewan itu banyak terdapat di sel hewan uniseluler, hewan yang satu sel. Contoh hewan uniseluler adalah protozoa. Masih ingat gak? Ini adalah gambar paramecium, yaitu ciliata, ya kan? Ini adalah ciliata. Nah, pada paramecium dia punya 2 vakuola. Nah, ini vakuola kontraktil yang bentuknya kayak matahari dan ada vakuola makanan.
Nah, apakah pada sel hewan multiseluler tidak ada vakuola? Vakuola pada sel hewan multiseluler itu umumnya kecil-kecil. Kecil-kecil bahkan tidak terlihat. Gitu ya. Tapi kalau pada hewan uniseluler atau hewan bersel satu, vakuolanya terlihat ada 2 macam. Oke, kalau gitu tadi kita sudah membahas tentang organel-organel yang ada pada sel hewan. Sekarang kita akan bahas organel-organel yang ada pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini macamnya gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di gambar, sel tumbuhan ini dia, kalau sel hewan kan bulat, tapi kalau sel tumbuhan dia agak kotak. Kenapa sel tumbuhan kotak? Karena dia punya yang namanya dinding sel. Coba dilihat. Nah, jadi dinding sel ini adalah bagian yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, tapi sel tumbuhan memiliki dinding sel. Nah, perbedaan selanjutnya kalau di antara sel hewan dan sel tumbuhan bisa dilihat pada sel tumbuhan ini ada vakuola yang sangat besar. Nah, sedangkan pada sel hewan kan vakuola tidak nampak. Kalaupun ada, yang memiliki vakuola hanyalah hewan yang bersel satu. Nah, lalu organel selanjutnya yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah kloroplas. Bisa dilihat di sini. Nah, kloroplas di sini berisi klorofil yang berperan untuk fotosintesis. Nah, kemudian ada satu lagi organel yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, tapi sel hewan memiliki, yaitu namanya lisosom. Jadi lisosom ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Itu ya. Nah, ini harus kalian gambar di buku tulis kalian ya. Digambar 1 halaman penuh. Oke? Nah, kita jabarkan satu persatu organel yang hanya ada di sel tumbuhan. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel di luar membran sel. Jadi pada sel tumbuhan, selain dia memiliki membran sel, di luarnya membran sel ada yang namanya dinding sel. Nah, dinding sel ini terdapat pada sel tumbuhan dan sel bakteri. Bagaimana struktur dinding sel? Dinding sel tumbuhan terbuat dari selulosa atau fiber atau serat. Jadi kenapa kalau makan sayur itu banyak serat? Karena pada sayur itu kan tumbuhan. Dinding selnya mengandung selulosa atau fiber. Fungsi dinding sel adalah memberikan support dan perlindungan kepada membran sel. Jadi sel tumbuhan kan tidak memiliki rangka, berbeda dengan hewan. Hewan dia tidak memiliki dinding sel karena pada sel hewan punya rangka. Nah, tapi tumbuhan tidak memiliki rangka sehingga diciptakanlah dinding sel untuk memperkokoh struktur dari tumbuhan itu sendiri. Di antara kedua lapisan dinding sel tadi terdapat selulosa. Di antara kedua lapisan selulosa tadi terdapat rongga yang dinamakan lamela tengah. Nah, lamela tengah ini berisi zat-zat penguat seperti lignin, kitin, pektin, suberin, dan lain-lain. Selain itu, pada dinding sel tumbuhan kadang-kadang terdapat celah yang dinamakan plasmodesmata. Plasmodesmata ini berfungsi menghubungkan satu sel dengan sel yang lain. Nah, jadi ini ya, celah antara dinding sel. Ibaratnya dinding sel itu kan kaku. Nah, sehingga apabila ada zat-zat yang mau keluar masuk sel harus melewati plasmodesmata itu. Nah, sekarang kita ke plastida. Plastida ini sebenarnya ada 3 macam. Jadi ada yang namanya kloroplas, yaitu plastida yang berisi klorofil. Kemudian ada leukoplas dan ada kromoplas. Nah, kloroplas ini berperan penting dalam proses fotosintesis. Terdapat hanya pada sel tumbuhan. Nah, ini ya kloroplas, struktur dari kloroplas bisa dilihat
Jadi kloroplas juga terdiri dari dua lapis ya, ada outer membran sama inner membran. Kemudian kloroplas itu terdiri dari, kan bisa dilihat ini kayak kepingan-kepingan gini ya, tilakoid ini. Tilakoid ini adalah satu keping. Kemudian tilakoid akan bertumpuk membentuk tumpukan yang dinamakan grana. Jadi grana itu adalah tumpukan dari tilakoid. Nah, tempat kloroplas atau klorofil itu adanya di tilakoid dan grana. Kemudian ada yang namanya stroma. Stroma itu apa? Stroma ini adalah cairan dari kloroplas. Gitu. Nah, kloroplas mengandung pigmen hijau klorofil, tempat produksi makanan atau glukosa, dilindungi oleh membran ganda. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi stroma adalah cairan kloroplas, tilakoid itu membran dalam kloroplas, grana adalah tumpukan dari tilakoid. Gitu. Nah, vakuola. Nah, ini vakuola pada sel tumbuhan itu sangat besar. Dia dibatasi oleh membran yang dinamakan tonoplas. Semakin tua usia tumbuhan, maka vakuolanya akan bertambah besar, bahkan bisa menjadi bagian yang dominan dalam sel. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi vakuolanya ini besar, inti selnya justru kecil. Jadi ini vakuola, ini inti. Ini intinya, intinya malah kecil. Malah vakuola yang dominan dalam sel tumbuhan. Fungsi vakuola adalah tempat penimbunan sisa metabolisme. Dia juga berfungsi sebagai penyimpanan zat makanan seperti amilum dan gula, sebagai osmoregulator yaitu penjaga nilai osmotik sel untuk membangun turgiditas sel, menyimpan pigmen misalnya vakuola pada sel mahkota bunga yang menyimpan pigmen warna merah. Selain itu vakuola juga menyimpan minyak atsiri misalnya pada kayu putih, peppermint, dan aroma harum pada bunga. Pokoknya tempat penyimpanan itu ada pada vakuola.